Hai semuanya, semoga kabar baik ya. Topik kita kali ini yaitu tentang beasiswa ke luar negeri. Nah, di sini kita bakalan ngobrol sama Mita yang udah lama banget jadi panitia seleksi beasiswa ke luar negeri. Nah, beasiswanya gratis loh, semuanya gratis. Dari keberangkatan hingga wisuda hingga pulang lagi ya. Di sini kita bakalan ngupas tentang tips dan bocoran-bocoran yang kita nggak tahu. Yuk kita ngobrol sama Mita. Hai Mita. Halo, Nura, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Mita? Ya, baik juga tentunya dari Jakarta sini. Mita, Mita udah berapa lama sih jadi panitia seleksi beasiswa ke luar negeri? Sekarang sampai 2021 ini, tepatnya udah lebih dari 11 tahun sih. Udah gabung dengan sebuah yayasan di Jakarta yang mengelola beasiswa untuk ke luar negeri. Kenapa sih Mita merekomendasikan untuk kuliah atau lanjut sekolah di luar negeri? Tentunya banyak banget ya pengalaman yang bakal teman-teman bisa dapetin kalau misalkan punya kesempatan kuliah di luar negeri. Kita bisa melihat budaya baru, tempat baru, sekaligus bisa Pastinya. jalan gitu kan. Terus setelah itu kita bisa mempelajari orang-orang yang lain yang kita temui, entah itu mahasiswa setempat atau mungkin mahasiswa internasional lainnya. Jadi itu adalah sebuah rewarding experience ya. Itu beda dengan traveling tentunya. Kalau traveling kita kan cuma datang ke suatu tempat, terus setelah itu stay di sana mungkin beberapa hari aja, terus kita ngunjungin highlight dari lokasi yang kita kunjungin, misalkan tempat pariwisatanya aja. Tapi kalau kita kan berarti bisa berinteraksi sama orang-orang setempat dengan mahasiswa internasional. Terus setelah itu juga ada faktor seperti pilihan jurusan yang memang tersedia itu biasanya banyak banget dan lebih bermacam-macam ketimbang kalau kuliah let's say S2 di Indonesia gitu ya. Jadi di luar negeri banyak sekali negara yang bisa dipilih dan biasanya masing-masing negara itu punya bidang-bidang studi yang topnya, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan itu. Jadi selain nanti bisa memilih jurusan yang beraneka ragam, teman-teman itu juga bisa milih kira-kira kalau semuanya setelah kuliah di sana, teman-teman itu mau ngapain. Karena biasanya kalau studi luar negeri kan juga kesempatan untuk magang, untuk bisa kayak di Indonesia itu praktek gitu ya. Jadi pasti akan dapat perspektif yang lebih kaya juga gitu secara keilmuan. Jadi ya makanya kalau ada kesempatan ke luar negeri kenapa enggak gitu ya. Iya. Terkait seleksi beasiswa nih, kan ada banyak ya rangkaian seleksinya termasuk wawancara. Mita bisa dong kasih bocoran kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang sering muncul? Nah, kalau untuk pertanyaan tentang apa yang kira-kira ditanyakan selama seleksi wawancara, itu biasanya nggak jauh-jauh dari apa yang dituliskan di dalam formulir aplikasi. Jadi biasanya kalau di dalam formulir aplikasi beasiswa, itu kan kita mengisikan data diri, terus setelah itu kegiatan sosial, prestasi, tapi juga ada section atau bagian yang namanya essay. Nah, essay ini macam-macam nih namanya. Kalau misalkan kayak di Amerika Serikat itu namanya personal statement dan study objective. Jadi ada 2 essay. Terus setelah itu misalkan di negara lain mungkin namanya berubah menjadi statement of purpose atau motivation letter. Nah, jadi di dalam esai-esai inilah sebenarnya teman-teman itu bisa lebih meyakinkan panitia seleksi untuk mengapa mereka harus pilih teman-teman bukan penerima beasiswa atau kandidat penerima beasiswa lainnya. Nah, sebaiknya juga melihat pengalaman-pengalaman dari penerima beasiswa lainnya yang sama. Misalkan mau melamar beasiswa dari pemerintah Indonesia.
Nah, pemerintah Indonesia dari Kementerian Keuangan itu ada beasiswanya yang ditawarkan untuk warga Indonesia. Mungkin mereka punya skema wawancara yang berbeda. Terus setelah itu mungkin pertanyaannya juga berbeda. Nah, jadi ada baiknya kalau untuk teman-teman, selain juga harus benar-benar menguasai apa yang dituliskan di dalam esai, yang dituliskan dalam formula aplikasi beasiswanya, juga cari tahu kira-kira apakah ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akan disampaikan oleh panitia seleksi, yang biasanya kan mereka yang para scholarship hunters itu amat sangat aktif untuk berbagi ya. Jadi ya ada baiknya kalau melihat itu juga gitu. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan di wawancara nih, kan biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, kayak misalnya kenapa kami harus memilih Anda untuk beasiswa ini, atau misalkan sekedar ceritakan dong profil kamu gitu kan. Itu kan kayak pertanyaan yang simple, tapi gimana ya ngejawabnya gitu supaya bisa keterima. Nah, kalau semuanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, sebenarnya kunci jawabannya itu prinsipnya cuma 2. Be yourself, itu pertama kalinya, know yourself, ya kan? Terus yang kedua adalah confident, jadi percaya diri. Percaya diri dalam hal, kalau semuanya memang pertanyaannya adalah kenapa kami harus memilih Anda sebagai penerima beasiswa, berarti kan harus bisa masing-masing peserta ini mengemukakan apa yang menjadi kelebihannya, sehingga kenapa panitia seleksi harus memilih dia, bukan aplikan lainnya. Nah, itu yang berkaitan dengan confident tadi ya. Jadi jangan merendahkan diri kayak, oh jangan deh, karena saya kan masih cuma kerja saya cuma sampai pengalamannya baru ini doang nih. Nah, it's a big no. The fact that you are making it to the interview selection, it's already a big deal gitu ya. Berarti teman-teman tuh sebenarnya udah selangkah lebih maju, mungkin kemungkinannya udah 50% beasiswa itu sudah ada di genggaman tangan gitu. Terus setelah itu tentang poin yang berkaitan dengan be yourself, nah itu juga penting karena dari pertanyaan dari poin yang be yourself ini, panitia seleksi akan tahu bahwa kamu memang mengenal diri kamu dengan baik, sudah tahu kira-kira rencana tujuan ke depan dalam kurun waktu 5-10 tahun itu mau ngapain. Nah, jadi siapkanlah jawaban yang sekiranya memang berasal dari pengalaman pribadi, berasal dari referensi pribadi gitu ya. Nggak boleh nyontek tentunya, karena masing-masing orang tentunya punya motivasi atau tujuan yang beda-beda ketika melamar beasiswa gitu. Ya, artinya mesti jujur ya, nggak boleh bohong. Betul. Nah, kalau seandainya nih ada kandidat yang nggak terlalu menonjol ya secara akademik di akademik sebelumnya, katakanlah nilainya nggak A semua gitu, ada B-nya, ada C-nya bahkan, dan misalnya untuk bahasa Inggris yang diajukan pun nilainya kurang gitu, tapi orang ini tuh punya bakat dan background yang pas untuk jurusan kuliah yang akan diambil. Misalnya dia mau ngambil kuliah film tapi udah pernah bikin film. Nah, kira-kira kandidat yang kayak gini nih ada potensi nggak untuk diterima? Nah, pertama-tama untuk tentang persyaratan itu juga perlu diperhatikan. Kalau misalkan teman-teman nggak pergi ke negara yang berbahasa Inggris, mungkin TOEFL bukanlah dokumen dipersyaratkan, tapi mungkin lebih menerima skor lain. Misalkan mau perginya ke negara Prancis, berarti harus bisa bahasa Prancis gitu ya. Jadi ketika skor TOEFL atau bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat, asalkan memenuhi persyaratan, jadi itu sudah bisa dipakai untuk melamar dengan catatan sudah juga punya kemampuan bahasa Prancis gitu. Terus kalau semuanya misalkan ketika ada mahasiswa yang ketika kuliah itu biasa-biasa aja, sebetulnya hal itu nggak masalah asalkan bisa diimbangi dengan track record yang jelas.
Track record yang jelas itu maksudnya adalah track record yang sesuai dengan jurusan dan spesialisasi yang ingin diambil untuk perkuliahannya. Jadi, misalkan dia mau kuliah jurusan perfilman, seperti yang tadi kata Nura, tapi dulu S1-nya bahkan bukan perfilman nih, gitu. Apakah itu masih bisa? I think that's fine, asalkan dia memang sudah punya portfolio yang mumpuni. Kenyataannya bahwa dia sudah punya atau sudah bisa menyutradarai film, let's say begitu ya, itu sudah menjadi sebuah nilai yang positif gitu. Beda halnya kalau misalkan si pelamar ini kayak mau misalkan S1-nya jurusan jurnalistik, terus setelah itu belum punya pengalaman kerja, tapi dia tertarik di bidang psikologi, tapi nggak punya pengalaman kerja di bidang psikologi. Tentu itu akan lebih susah untuk meyakinkan panitia ya. Gitu. Jadi as long as the record is clear, I think it's fine gitu. Dan biasanya kayak kalau semuanya udah track recordnya keren banget, biasanya bisa jadi nggak minta jurusan yang diambil di pendidikan sebelumnya itu harus sama dengan jurusan yang diambil untuk S2. Biasanya sih begitu gitu. Cuman ya lagi-lagi ya kembali ke persyaratan umum dari beasiswa yang ditetapkan oleh lembaga pendanaan masing-masing gitu ya. Jadi misalkan mereka memang mempersyaratkan oh ya S1-nya sama bidang yang dilamar untuk S2 harus sama, ya berarti harus diikuti juga gitu. Alternatifnya apa? Misalkan ternyata tidak sesuai, ya nggak masalah, bisa cari lembaga lain yang sekiranya bisa menawarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang mana teman-teman itu bisa lebih masuk dan bisa lebih cemerlang di situ. Jadi nggak usah khawatir tentang hal itu. Masih banyak jalan menuju luar negeri ya, nggak hanya ke Roma aja, jadi ke luar negeri kemanapun yang sesuai dengan minat teman-teman. Paling gitu ya. Iya. Kalau Mita bisa memberikan saran nih, secara keseluruhan lah, secara general, kunciannya tuh untuk ngedapetin beasiswa tuh apa ya? Kunci sukses ya untuk bisa mendapatkan beasiswa itu adalah ya itu tadi, know yourself gitu, know yourself first and know what you want to do gitu, karena itu adalah pertanyaan esensial yang biasanya akan ditanyakan di dalam formulir aplikasi beasiswa, terlepas dari apapun itu namanya, seperti yang tadi sudah dibilang, ada yang namanya personal statement, ada yang namanya statement of purpose, ada yang namanya motivation letter gitu. Jadi biasanya hal-hal yang seperti itu yang akan ditanyakan. Jadi ketika teman-teman bisa sudah tahu kira-kira teman-teman ini mau ngapain gitu ya, itu sebetulnya akan lebih enak karena sudah bisa menuliskannya di dalam formulir aplikasi beasiswa. Jadi itu sih sebenarnya kunci yang pertama ya, ask yourself first, know yourself, ask yourself first, and know your why. Like, why you have to go abroad, why you have to study abroad, why do you need this scholarship. Nah, jadi aspek-aspek seperti itu yang perlu dipertimbangkan, karena itulah yang akan nanti ditanyakan biasanya pada saat seleksi wawancara gitu. Nah, kalau misalnya nih ada kandidat di luar Pulau Jawa, katakanlah yang domisilinya itu orang daerah lah gitu, tapi daftar juga gitu ke beasiswa luar negeri. Nah, kira-kira Mita bisa nggak kasih motivasi, apakah orang yang daftar dari daerah ini mesti berkecil hati karena bersaing dengan teman-teman yang dari Pulau Jawa atau Jakarta misalkan? Ya, oke. Buat teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, kalau semuanya terlepas dari manapun kamu berasal gitu ya, nggak usah kecil hati gitu. Yang penting tetap percaya diri, terus setelah itu mempersiapkan diri. Kalau semuanya memang bisa setidaknya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, ya itu akan sama aja perlakuannya gitu. Terus setelah itu tunjukkan bahwa teman-teman juga punya keinginan untuk bisa berkontribusi dalam membangun daerah misalnya, itu malah justru jadi poin yang sangat positif
banget kalau semuanya mau melamar beasiswa. Jadi teman-teman kalau misalkan memang berasal dari kota kecil, nggak usah khawatir, nggak usah minder ya, karena kalau semuanya minder akibatnya itu nanti overthinking, akhirnya malah jadi nggak ngelamar gitu. Jadi ya sebaiknya percaya diri aja gitu. Sambil kuncinya adalah tadi mempersiapkan diri dengan baik, karena persiapan adalah kunci. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan pantang menyerah. Jadi cari beasiswa itu benar-benar sebuah catatan atau pengalaman yang beda-beda dari satu orang ke orang yang lainnya. Ada yang ngelamar beasiswa sekali udah langsung bisa dapet, ya kan? Ada yang baru keduanya atau ketiga kali, ada yang bahkan sampai kelima kali baru dapet. Jadi intinya adalah jangan menyerah gitu ya. Dengan catatan, tentunya kalau misalkan pada percobaan pertama atau kedua itu gagal, berarti ya memang harus ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalamnya. Jangan ngirimin, let's say, essay yang sama seperti yang dikirimkan tahun sebelumnya. Ya jangan gitu dong. Pastinya kan ada sesuatu yang baru nih yang bisa dikulik lagi dalam kurun waktu setahun ke belakang gitu ya. Jadi itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan juga. Wah, menarik banget loh ini dan sangat bermanfaat pastinya buat teman-teman yang nonton. Makasih banyak ya Mita. Terima kasih banyak sama-sama Nura. Semoga bermanfaat ya untuk tipsnya yang general gitu. Yang penting buat teman-teman kita se-Indonesia, kalau semuanya memang ada kesempatan, terus setelah itu ingin menjalankan studi ke luar negeri, ya tetap semangat, jangan menyerah. Itu pasti ada yang akan terbuka untuk Anda gitu paling ya.